Baiklah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Salawat serta salam marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Andini Aprilia dan Bunga Angelina mengenai materi pengenalan dan fungsi serta penggunaan alat-alat optik. Materi pertama tentang pengertian alat optik dan selanjutnya akan dibacakan oleh Andini Aprilia. Kepada Andini dipersilakan. Dian, PPT-nya belum muncul, Dian. Kenapa? PPT-nya belum muncul. Coba aku bantu sunscreen aja lah. Ya, tolong Flora. Bentar ya. Coba ini yang share PPT keluar dulu dari PPT-nya. Coba keluar dulu ya, nggak bisa.
Apakah PPT-nya terlihat, teman-teman? Terlihat, terlihat Oke. teman-teman. Baiklah, materi pertama yang akan dibacakan oleh Andini Aprilia kepada Andini dipersilahkan. Baiklah, pembacaan pertama dibacakan oleh Bunga Angelina. Kepada Bunga dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama yaitu pengertian alat optik. Alat-alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa dan atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Cahaya tersebut digunakan untuk melihat. Optik adalah cabang fisika yang menggambarkan perilaku dan sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan materi. Optik dijelaskan dan ditandai dengan fenomena optik. Alat optik adalah alat yang berupa benda bending yang digunakan untuk menghasilkan bayangan melalui pemantulan atau pembiasan cahaya. Alat optik terdiri dari alat optik alamiah dan alat optik buatan. Alat alamiah misalnya mata, sedangkan alat optik buatan seperti kacamata, lup, mikroskop, teleskop, kamera, proyektor, dan lain-lain. Next, Flora. Dian. Macam-macam alat optik serta penggunaannya. Yang pertama yaitu optik alamiah, yaitu optik mata. Cara kerja optik mata melibatkan beberapa bagian yang berfungsi bersamaan untuk menerima, menfokuskan, dan mentransmisikan cahaya. Yang kedua yaitu optik buatan. Yang pertama ada kacamata. Kacamata adalah alat optik yang digunakan untuk membantu melihat pada orang yang memiliki cacat mata seperti rabun jauh, rabun dekat, atau mata silindris. Yang kedua ada loop. Loop adalah alat untuk melihat benda-benda yang kecil dan kabur, seperti komponen pada jam tangan, bakteri, dan senjata. Yang ketiga ada mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk mengamati objek yang sangat kecil, seperti sel, bakteri, atau partikel lainnya. Yang keempat ada kamera. Kamera merupakan bagian dari alat optik yang berfungsi untuk mengabadikan suatu objek menjadi sebuah gambar ataupun video yang merupakan hasil proyeksi. Yang kelima ada teropong. Teropong adalah alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang berada di tempat jauh. Yang keenam ada perioskop, yaitu adalah alat optik yang digunakan untuk mengamati suatu objek dari posisi tersembunyi. Yang ketujuh ada overhead projector, yaitu alat yang digunakan untuk memproyeksikan gambar atau tulisan pada transparasi film yang diletakkan di atas OHP dan diproyeksikan ke layar sehingga diperoleh gambar atau tulisan yang lebih besar dari aslinya. Yang kedelapan adalah alat optik projector slide, adalah alat yang digunakan untuk memproyeksikan gambar beresolusi tinggi sehingga diperoleh gambar nyata yang diperbesar di layar. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Bunga Angelina yang telah membacakannya. Selanjutnya, perawatan alat-alat optik yang akan dibacakan oleh Andini Aprilia. Kepada Andini dipersilakan. Bisa. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu ada perawatan alat-alat optik. Yang pertama itu optik alamiah. Yang pertama itu periksa mata setiap 12 bulan, memakai kacamata anti UV, terus memberi nutrisi untuk mata. Penggunaan cahaya yang cukup, istirahatkan mata. Cari lensa kotak dengan kualitas baik. Jika memakai lensa kotak, rawatlah dengan baik. Pakailah lensa kotak sesuai dengan jadwal yang disarankan. B. Optik buatan. Yang pertama kacamata.
Yang pertama, gunakan cairan pembersih khusus. Yang kedua, lap dengan kain mikrofiber. Yang ketiga, bilas dengan air hangat. Yang keempat, hindari sentuhan langsung. Yang kelima, simpan di tempat yang aman. Ya, kalau yang selanjutnya lap. Yang pertama, membersihkan kaca dengan lap sebelum dan sesudah menggunakannya. Yang kedua, menaruhnya di tempat yang aman agar tidak terjatuh atau tergores. Yang ketiga, membersihkan mikroskop. Ketika membersihkan lensa dapat objektif, harus diingatkan bahwa lensa terpasang pada perekat yang dapat melarut dalam pelarut organik. Oleh karena itu, lebih baik jika digunakan air suling untuk menghilangkan kotoran. Jika tidak bisa, digunakan pelarut organik yang mudah menguap sesedikit mungkin, misalnya benzen atau eter minyak bumi. Lanjut. Selanjutnya itu kamera. Cara perawatannya yang pertama, jauhkan kamera dari air. Yang kedua, jaga kebersihan lensa kamera. Yang ketiga, bawa kamera di dalam tas khusus. Yang keempat, lengkapi LCD kamera dengan pelindung layar. Yang kelima, bersihkan bodi kamera secara berkala. Yang keenam, pasang filter untuk melindungi lensa. Yang ketujuh, pasang lens hot pada lensa. Yang kedelapan, perhatikan perawatan baterai kamera. Simpan kamera di dry box. Selanjutnya, teropong. Yang pertama, bawalah teropong dalam sebuah kotak. Yang kedua, gunakan tali setiap saat. Yang ketiga, jangan tinggalkan di bawah sinar matahari langsung. Yang keempat, bersihkan lensa saat kotor. Selanjutnya itu perawatan perioskop. Cara merawat perioskop tidak ditemukan secara langsung dalam proses pencarian. Lanjut. Selanjutnya itu ada overhead project. Pertama, bersihkan secara rutin. Gunakan kain lembut saat membersihkan lensa. Yang ketiga, bersihkan filter udara. Yang keempat, hindari meletakkan benda di dekat proyektor. Yang kelima, jangan matikan secara tiba-tiba. Selanjutnya itu proyektor slide. Yang pertama, istirahatkan sejenak perangkat ini untuk menghindari panasnya lampu proyektor. Yang kedua, simpanlah LCD proyektor pada tempat yang aman. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Andini Aprilian telah membacakannya. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan saya bacakan sendiri. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari alat-alat optik adalah benda-benda yang salah satu atau lebih komponen